Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Andes Nurdin MSI. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Albert Maidiantoro SPD MPD. Yang saya hormati dosen pembahas Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI. Yang saya hormati mahasiswa pembahas serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Izinkan saya menyeminari usulan proposal saya yang berjudul Analisis Determinan Pendapatan Pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19. Pertama, latar belakang. COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian di berbagai negara, contohnya Indonesia. Penurunan aktivitas perekonomian ini menyebabkan para pelaku usaha di berbagai sektor mengalami penurunan pendapatan karena penurunan daya beli masyarakat, khususnya adalah sektor UMKM. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik mengenai dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha, menunjukkan bahwa sebanyak 84,2% usaha mikro kecil dan 82,29% usaha menengah besar mengalami penurunan pendapatan. Hasil survei sosial demografi dampak COVID-19 oleh Badan Pusat Statistik yang dilakukan pada tahun 2020 lalu menyatakan bahwa masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal, khususnya kelompok berpendapatan rendah, yaitu kurang dari 1,8 juta, adalah yang paling terdampak dari mewabahnya COVID-19 karena mereka mengalami penurunan pendapatan. Sehingga pekerja sektor informal, salah satu contohnya adalah pedagang pasar, merupakan sektor usaha yang paling dirugikan oleh pandemi COVID-19. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat memberi peningkatan dalam hal pendapatan. Berbagai penelitian terdahulu menyebutkan faktor-faktor tersebut adalah modal usaha, lama usaha, jam kerja, dan pemilihan lokasi usaha. Faktor pertama seperti yang telah saya sebutkan adalah modal usaha. Modal yang relatif besar menguntungkan pedagang, membuat pedagang memiliki kesempatan untuk menambah variasi barang dagangannya, sehingga akan menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Namun, dalam kondisi seperti ini, para pedagang kesulitan untuk memiliki modal usaha dan mendapat bantuan modal usaha. Dibuktikan oleh survei Badan Pusat Statistik terkait dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha, menunjukkan bahwa sebanyak 69,202% responden pelaku usaha mikro kecil membutuhkan bantuan modal usaha sebagai bantuan yang paling dibutuhkan di masa pandemi ini. Faktor kedua yaitu lama usaha. Lama usaha menimbulkan pengalaman berdagang dan meningkatkan produktivitas kerja. Namun, masih banyak pedagang yang belum memiliki banyak pengalaman berdagang sehingga belum memiliki banyak pelanggan tetap serta kurang menyadari arti pentingnya dari selera konsumen. Faktor yang ketiga yaitu jam kerja. Mayoritas pedagang belum memiliki pengetahuan mengenai aturan jam kerja normal. Tidak sedikit pedagang yang masih bekerja di bawah jam kerja normal. Hal tersebut tentu akan merugikan pedagang itu sendiri karena mengurangi kesempatan mereka untuk menawarkan barang dagangannya kepada calon konsumen. Faktor terakhir yaitu lokasi berdagang. Lokasi berdagang yang sulit dijangkau dan sulit dilihat oleh konsumen akan mengurangi minat beli konsumen, dan tentu lokasi tersebut tidak baik untuk menunjang perkembangan usaha di kemudian hari. Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan, saya hendak melakukan penelitian mengenai pendapatan pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19 ini. Rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh modal usaha terhadap pendapatan pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19? Apakah ada pengaruh lama usaha terhadap pendapatan pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19? Apakah ada pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19? Apakah ada pengaruh lokasi berdagang terhadap pendapatan pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19? Terakhir, apakah ada pengaruh secara simultan modal usaha, lama usaha, jam kerja, dan lokasi berdagang terhadap pendapatan pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama pandemi COVID-19? Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Objek penelitian ini yang pertama modal usaha sebagai X1, lama usaha sebagai X2, jam kerja sebagai X3, lokasi berdagang sebagai X4, dan pendapatan pedagang sebagai Y.
Untuk subjek penelitian adalah pedagang di pasar tradisional Pasir Gintung Bandar Lampung. Tempat penelitian akan dilakukan di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Waktu penelitian adalah tahun 2020 hingga 2021. Dan disiplin ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekonomi mikro dan manajemen pemasaran. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pendapatan pedagang. Pendapatan yang diperoleh pedagang dalam perekonomian pasar menurut Setiaji dan Fatunia, yaitu hasil yang diperoleh melalui kegiatan suatu usaha, yaitu kegiatan jual beli dengan melakukan transaksi antara penjual dan pembeli dengan adanya kesepakatan bersama. Kedua, modal usaha. Menurut Kasmir, modal usaha adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi sehari-hari seperti membeli dan mengolah barang dagang. Modal usaha dapat diibaratkan sebagai fondasi utama suatu usaha. Dengan memiliki modal usaha, seseorang dapat memulai ataupun mempertahankan usaha yang telah dijalankan. Modal usaha sendiri dapat bersumber dari modal sendiri atau modal internal dan modal eksternal seperti bantuan dana dari pemerintah ataupun bantuan pinjaman dana dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Ketiga adalah lama usaha. Menurut Husaini, lama usaha yaitu lamanya pedagang berkarya pada usaha perdagangannya sehingga dapat menimbulkan pengalaman usaha. Jam kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, jam kerja adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam jam yang digunakan untuk bekerja, tidak termasuk istirahat resmi, yang dimulai dari menyiapkan pekerjaan sampai usaha tersebut tutup. Ketentuan jam kerja sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 77 tentang waktu kerja, yaitu meliputi 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja, ataupun 8 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari kerja. Terakhir, lokasi pedagang. Menurut Michael dan Little, certain location have specific capabilities such as reaching more customers and providing promotions, yang berarti lokasi tertentu memiliki kemampuan spesifik untuk menjangkau lebih banyak konsumen serta mudah dalam melakukan promosi. Karena itu, penentuan lokasi usaha yang potensial akan mampu menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian. Penelitian yang relevan. Terdapat 10 penelitian yang relevan, namun saya hanya memasukkan 4. Yang pertama dari Ayu Fadiani Husaini tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Modal Kerja, Lama Usaha, Jam Kerja, dan Lokasi Usaha terhadap Pendapatan Monza di Pasar Simalingkar Medan. Kedua, oleh Komang Gede Chandra Adiputra dan Made Heni Urmila Dewi tahun 2018 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Badung Kota Denpasar, Studi Sebelum dan Sesudah Direlokasi. Ketiga, Nur Eli Tami Insan dan Arif Pujiono tahun 2020 yang berjudul Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Pasar Banjarsari, Kota Pekalongan Pasca Kebakaran. Terakhir, oleh Renta Yusti dan Dia Ayu Ratnawati tahun 2020 dengan judul Determine the Effect of Capital, Labor, and Working Hours on Merchant Income in Surabaya, Puncak Permai Modern Market in 2019. Selanjutnya, kerangka pikir. Dampak dari sulitnya perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini paling dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah yang mayoritas menjalani usaha informal seperti berdagang di pasar. Daya beli masyarakat turun sehingga berakibat pada penurunan pendapatan para pedagang. Keharusan bertahan di kondisi seperti ini membuat pedagang pasar harus terus berdagang dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga. Terdapat faktor-faktor yang dapat menunjang dalam peningkatan pendapatan, yaitu modal usaha, lama usaha, jam kerja, lokasi berdagang, dan pendapatan pedagang. Terdapat bagan paradigma penelitian yang menunjukkan bahwa diduga terdapat pengaruh dari modal usaha sebagai X1, lama usaha sebagai X2, jam kerja sebagai X3, dan lokasi berdagang sebagai X4 terhadap variabel Y, yaitu pendapatan pedagang. Selanjutnya, hipotesis. Terdapat 5 hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh modal usaha terhadap pendapatan pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19. Kedua, terdapat pengaruh lama usaha terhadap pendapatan pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19. Ketiga, terdapat pengaruh jam kerja terhadap pendapatan pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh lokasi berdagang terhadap pendapatan pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19. Hipotesis terakhir yaitu terdapat pengaruh secara simultan modal usaha, lama usaha, jam kerja, dan lokasi berdagang terhadap pendapatan pedagang di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19.
Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan dasar penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Untuk populasi adalah seluruh pedagang pasar di Pasar Gintung Bandar Lampung, yaitu berjumlah 147 pedagang. Sampel penelitian sendiri diambil dengan menggunakan teknik probability sampling dengan metode simple random sampling, sehingga diperoleh sampel penelitian ini berjumlah 60 responden. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel eksogen atau variabel bebas, atau variabel X, yaitu modal usaha sebagai X1, lama usaha sebagai X2, jam kerja sebagai X3, dan lokasi berdagang sebagai X4. Kedua, variabel endogen atau variabel terikat atau variabel Y, yaitu pendapatan pedagang. Selanjutnya, definisi konseptual variabel. Yang pertama, modal usaha. Modal usaha yaitu kekayaan atau uang tunai yang digunakan pedagang untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangannya, seperti memperoleh barang dagang dan mengolah barang dagang itu sendiri, serta membiayai operasional usaha lainnya, yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang tersebut. Yang kedua, lama usaha. Lama usaha adalah lamanya waktu pedagang yang diukur dengan satuan waktu tahun dalam menjalankan usaha perdagangannya, sehingga akan menimbulkan pengalaman usaha pada pedagang tersebut. Yang ketiga, jam kerja. Jam kerja yaitu jumlah jam yang digunakan pedagang untuk menjalankan usaha perdagangannya selama 1 hari penuh dihitung dari mulai usaha tersebut dipersiapkan hingga usaha tersebut tutup. Lokasi berdagang. Lokasi berdagang adalah tempat pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan memberi kemudahan bagi konsumen untuk menjangkau tempat usahanya. Terakhir, pendapatan pedagang. Pendapatan pedagang adalah hasil yang diperoleh pedagang berupa uang melalui aktivitas usaha utamanya, yaitu kegiatan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarga. Lalu ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, interview atau wawancara terstruktur secara langsung. Yang kedua, observasi. 3, kuesioner atau angket. Dan 4, dokumentasi. Teknik pengumpulan data secara langsung ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya ada uji persyaratan instrumen. Terdapat 2 uji untuk persyaratan instrumen. Yang pertama, uji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi produk momen. Yang kedua, uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha-Kronbach. Dan uji persyaratan analisis terdapat juga 2 uji. Yang pertama, uji normalitas data menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov, dan uji homogenitas data menggunakan statistik metode Bartlett. Untuk uji asumsi klasik atau uji persyaratan regresi linear berganda, terdapat 4 uji. Yang pertama, uji keliniaran regresi. Metode yang digunakan adalah metode Ramsey. Uji multikolinearitas menggunakan statistik korelasi produk momen dari Pearson. Uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson. Uji heteroskedastisitas menggunakan pengujian rank korelasi dari Spearman. Lalu ada uji hipotesis. Terdapat 2 uji hipotesis. Yang pertama, untuk menguji regresi linear berganda. Di sini, pengujian ini digunakan untuk menguji secara parsial atau sendiri-sendiri antar variabel X terhadap variabel Y. Kedua, regresi linear multiple, untuk menguji secara simultan atau bersama-sama antar variabel X secara bersamaan terhadap variabel Y. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila saya terdapat kesalahan kata dan perbuatan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.